kita akan membahas bab 12 ya, Confronting Class in the Classroom. Sebelumnya suaraku terdengar jelas ya? Aman banget mas. Aman. Oke. Nah, oke. Sebelumnya perkenalkan namaku Yoga. Mungkin eh, di beberapa bab awal aku sempat ngisi sebagai pemantik ya. Kalau teman-teman pernah mengikuti, dan aku dari Bersua Sembada, dan kali ini aku kebetulan bertugas sebagai moderator ya dalam diskusi kali ini. Dan hari ini mekanismenya masih sama seperti di minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi nanti ada dua pemantik dari Universitas Brawijaya, Mas Fadel, dan dari SMA Panglima Besar Sudirman Bekasi ya, Mas Kesar. Nah, mungkin sebelum ke paparan materi kita kenalan dulu kali ya, biar enak nanti diskusinya. Siapa dulu ini yang mau kenalan? Mas Fadel dulu atau Kesar dulu? Mas Fadel dulu kali ya. Mungkin nama, kegiatan sehari-hari, awal kenal bukunya Bell Hooks, dan mungkin satu tambahan buat kalau dari aku ya. Mungkin buku yang menggambarkan dari si pemantik apa nih? Mungkin yang terlintas kepala satu buku aja dan alasannya mungkin agak susah nih kenalannya. Oke, cukup challenging ya untuk malam hari ini. Untuk Ya. perkenalan. Mas Fadel silakan. Oke, oke. Sebenarnya makasih banyak Mas Yoga. Dan izin ya Mas Kaisar. Izin untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya Kak perkenalkan Fadel. eh, teman-teman bersama Sembada dan juga Logos ID. Mungkin sebelumnya kita pernah bertatap muka secara digital juga, tapi mungkin saat ini uh, saya sebagai materi dan sebelumnya itu sebagai moderator ya. Gitu. Sempat dua kali mungkin ada yang sempat hadir juga di beberapa sesi yang lalu. Mungkin kalau ada yang hadir juga boleh Aku kasih Mas. sensasinya juga. Ya, untuk latar belakang pendidikan sebetulnya saat ini sedang menempuh um, S1 prodi akuntansi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya. Terkait awal mulai berkenalan dengan bukunya Bev ini dari mana? Berkenalannya sebetulnya dikenalkan nih sama eh, salah satu guru saya dulu, guru ketika di SMA. Saya juga asal SMA-nya ini sebenarnya sama dengan Mas Kaisar ya dari SMA PB Sudirman. Gitu. Kalau saya dari angkatan 24, kalau Mas Kaisar ini dari angkatan 26 ya, betul ya? Oke, ya, ya saya sebelumnya adalah murid dari uh, Pak Dimas ini, Pak Dimas Sira. Dulu kenal dengan Mas Dimas ini di pelajaran sosial kan juga untuk bisa mengisi materi di sini. Apa yang terlintas setelah membaca buku Belok? Terkadang em, pembungkaman itu mungkin tidak bersifat secara frontal, tapi bisa bersifat terpaksa untuk bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan yang ada. Mungkin sekiranya itu mas yang bisa saya kenalkan nih kepada teman-teman semua yang ada di sini. Oke Terima kasih. Mas Fadel, terima kasih perkenalannya. Selanjutnya mungkin Mas Keser ya. Silakan Mas Keser. Ya, izin memperkenalkan diri sebelumnya. Sama teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Muhammad Kar Arkan. Udah disampaikan sebelumnya kalau misalnya aku berasal dari SMA Islam Bebas Sudirman Bekasi. Eh, Mungkin terkait dengan buku ini, buku buku Hooks.
dikenalin utamanya sama Pak Dimas. Terus kalau misalnya terkait dengan reference buku apa yang aku baca, sejauh ini aku mengkaji hal-hal yang sosiologi itu kan baru secara saintis banget. Salah satu buku yang aku baca juga kayak Social Intelligence by Dr. Doniel Goleman itu tuh masih sangat pembahasannya tentang psikologi yang menggait aspek sosiologi, cuma pembahasannya by science gitu. Kalau misalnya ke fokus pembahasan kelas belum ada secara spesifik sih yang aku baca. Sedikit tanggapan untuk materi hari ini, hmm, ternyata ada ya, apalagi aku sebagai siswa lebih ke perspektif. Ada perspektif baru di mana ketika kita menganggap sesuatu yang ternyata kita gadang sebagai ruang demokrasi, ternyata ada ketika kita bongkar celahnya. Oh, pas kita lihat lagi, oh ternyata tempat yang kita harap sebagai tempat paling demokrasi ternyata tempat yang paling menghindari dari kata demokrasi itu sendiri. Mungkin aku rasa kayak gitu. Boleh lanjut, kayak Yoga. Oke, terima kasih Mas Kesar dan Terima kasih sepertinya ini kembali Mas Yoga. pengaruhnya Mas Dimas ini besar banget berarti ya. Ini membawa dua pengaruh besar ini. The next bell hooks ini Mas Dimas ini berarti nanti. Oke, selanjutnya kita mungkin masuk pada sisi materi, tapi mungkin sebelumnya tadi mungkin belum sempat aku jelasin ya. Jadi setelah nanti ada materi dari teman-teman Mas Fadel dan juga Kesha, nanti silahkan teman-teman audiens atau mungkin yang hadir, silahkan menanggapi atau mungkin bertanya ya. Karena memang kita ini sifatnya diskusi, jadi harapannya bisa dua arah gitu. Jangan malu, silahkan aktif untuk bisa menanggapi ataupun bertanya. Karena kita yakin juga bahwa suara dari teman-teman ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat berguna juga ya. Artinya um, jangan sampai merasa mungkin pengalaman atau mungkin pengetahuan yang teman-teman dapat ini mungkin nggak relevan atau mungkin nggak sesuai. Jadi silakan sampaikan karena pasti setiap kalau aku pribadi sih yakin setiap orang punya hal unik ya dari pengalaman mungkin atau pengetahuannya masing-masing. Nah, mungkin itu ya untuk mekanisme diskusinya. Mungkin langsung saja ke dua materi hari ini, dua pemantik ya. Mungkin sebelumnya kita bahas di bab kita bahas tentang bahasa yang mana mungkin bahasa bukan cuma alat komunikasi tapi ternyata juga bisa sebagai alat penindas maupun alat juga untuk pemberdayaan juga untuk membawa perubahan. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan lebih fokus ke kelas sosial ya, yang mana mungkin nanti bisa dibahas secara detail oleh Mas Fadal dan juga Mas Kesar. Mungkin silakan mungkin Mas Kesar atau Mas Fadal duluan. Kesar Kaisar. duluan ya. Boleh Mas Fadel lebih dulu, Oh aku gitu. baru kelar kegiatan soalnya. Ini lagi nggak Oke sedikit siap. apa. Oke Mas Fadal Mungkin izin untuk bisa duluan share ya. dulu ya. Share Oke ke Mas Fadal, waktu dan chapter tempatnya materinya. silakan. Oke, kiranya sudah tampil di screen. Langsung saja. Kali ini kita akan banyak berbicara mengenai chapter 12 berkaitan dengan komunitas dan platform. Uh, di awal chapter ini, Bagus bercerita ya, terkait pengalamannya dia ketika masuk ke sekolah dasar. Di mana di sekolah dasar itu Bagus mengira bahwa um, ruang kelas merupakan ruang yang demokratis begitu, di mana bisa bertemu ide antara satu dengan yang lainnya.
Makanya uh, mulai uh, masuk kuliah dan juga memperdalam latar pendidikan ini mulai untuk berubah gitu perspektifnya. Yang sebelumnya mungkin saya mengira bahwa kelas itu merupakan tempat yang bisa demokratis, yang bisa bertemu banyak ide. Nyatanya tidak seperti itu juga karena ada dari segi uh, dari segi kelas gitu. Terus, sorry, Terdengar Mas, cuman memang agak kecil sih. Mungkin bisa agak lebih keras lagi. oke, sekarang aman? Aman, aman. Oke, ya. Nyatanya bahwa Dalbox ketika mulai sering bergerak dengan cepat waktu menemukan bahwa fakta-fakta di mana eh, ternyata di dalam ruang kelas itu terdapat nilai-nilai berjuis yang di mana dapat menciptakan hal untuk menghambat gitu, menghambat kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya konfrontasi ataupun juga konflik. Yang di mana ini bisa mendangkal perbedaan pendapat. Dimana ketika perbedaan pendapat itu dihambat, maka asimilasi dari satu ide dengan ide yang lain ini dapat terhambat juga gitu. Di mana ide-ide yang seharusnya bisa untuk um, diasimilasikan dan lebih banyak menemukan banyak uh, ke kemajuan terhadap pengetahuan dikarenakan adanya nilai-nilai ini jadinya terhambat. Nah, terkadang nilai-nilai berjuang itu terkadang bisa menjadi sebuah obsesi untuk bisa menekan gitu. Menekan dengan tujuan apa? Sebetulnya tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban gitu. Ketertiban yang berusaha untuk bisa uh, yang tadi waktunya kalau bersifat untuk narasi ide, tapi jika terlalu berlebihan pengimplementasiannya, akhirnya menimbulkan yang namanya uh, ketakutan gitu. Ketakutan bisa menyampaikan idenya dari setiap individu ini. Dan seperti yang tadi Mas Yoga sempat sampaikan uh, bahwa setiap manusia itu sebetulnya memiliki keunikan yang masing-masing, punya perspektif masing-masing. Sebetulnya itu tambahan padangan untuk kita menyelesaikan satu permasalahan. Uh, Namun dikarenakan ada ketakutan ini, akhirnya, gitu, akhirnya perspektif itu semakin berkurang dan menimbulkan dialog yang tidak konstruktif dan kurang komprehensif. Walaupun mungkin dari
setiap uh, setiap akademisi yang ada gitu. Berusaha untuk mencoba untuk mengencourage setiap orang untuk bisa mencoba untuk uh, menyuarakan setiap idenya dan menekankan bahwa adanya kebebasan berbicara terkadang orang-orang kurang nyaman gitu, kurang nyaman paparan tapi atau mungkin rasanya itu sudah terlalu cukup menakutkan gitu karena ketakutan untuk dianggap berbeda dianggap berbeda eh, dan dikhawatirkan untuk bisa adanya tekanan sosial lainnya juga gitu. Nah ini menimbulkan proses namanya ya, silencing kalau di David ditekankan di buku ini gitu. Atau pembungkaman atau pentingnya saran seperti itu. Untuk membatasi ruang gerak, membatasi ruang berpikir dari individu yang ada di forum kelas itu tadi. Gitu. Um, uh, dan dijelaskan juga ya bahwa di buku ini Carl Anderson itu pernah mengatakan bahwa pembukaan itu menjadi salah satu aspek yang paling mendasar dari kehidupan. Kemudian habisnya adalah pengetahuan itu berkembang ketika orang itu tetap selalu menjaga mereka untuk bisa tidak ada berbeda ataupun seandainya mereka itu mengungkapkan gitu itu ungkapan yang mereka ungkapkan kepada masyarakat itu bukanlah ungkapan yang memang berasal dari mereka tapi asal dengan keinginan untuk bisa sejalan dengan orang yang berasal dari gitu. Sayangnya ketika menemukan ada itu mulai untuk dianggap uh, lumrah gitu, mulai dianggap lumrah dan tidak jarang juga untuk ditegakkan nilai-nilai yang betul berjalan dalam kelas. Bahkan tidak jarang juga dosen yang menurut konsep yang lebih kritis juga dalam kelas itu sendiri justru uh, mulai mendukung dan memperkuat pada kesopanan individu dan materi yang diajarkan juga mungkin mencerminkan keseharian tentang perspektif yang kritik dimensi dan juga menekankan politik perbedaan baik itu secara ras, kelas seperti ini. Tetapi dinamikanya itu tetap secara berkembang. Ketika ada gerakan feminis, kan paling seperti gerakan sayangnya tidak disambut dengan baik bukan karena itu berbeda dan juga saya untuk menciptakan strategi lebih namun sayangnya ketika studi perempuan itu berusaha untuk mengontrol legitimasi institusional mulai ada yang namanya pergeseran perspektif dalam kelas feminis itu merupakan tempat yang pertama di universitas di mana si Galix ini melakukan upaya dan meminta upaya untuk mengakui perbedaan kelas meskipun fokusnya itu lebih pada struktur sosial yang luas dengan kelas dan fokus pada privilege gender seringkali membuka kesadaran perempuan ruang kelas feminis menjadi satu
bagi mahasiswa perempuan dari latar belakang kurang beruntung untuk dapat berbicara mengenai posisi terkait, ya, mengakui dampak kelas terhadap sosial sekaligus juga mengkritik tugas kelas dalam mengenai Indonesia. Nah, seiringnya waktu, ya, seiringnya waktu, Bell Hooks itu mulai menyadari bahwa mahasiswa itu merupakan kelas juga gitu. Um, dan pengalaman kelas mereka itu digunakan pasal yang secara efektif itu menghasilkan mereka yang mungkin kurang spesialis dari diskusi beberapa kasus. Nah, untuk menghindari kekerasan ini, mahasiswa dari kerja itu sering diinstruksikan dulu bicara dan kebiasaan. Misalnya tentang pasal individu bakal kelas yang diingatkan untuk melepas jejak masa lalu mereka, melepas untuk asal asal jiwa asli mereka, gitu. Jiwa dan juga budaya mereka sendiri. Nah, ini menimbulkan gejala psikologis gitu. Menimbulkan gejala psikologi. Di satu sisi mereka itu didorong mengkhianati asal usul mereka, di satu sisi mereka tetap ingin mempertahankan. Namun sayangnya banyak juga mahasiswa yang akhirnya gagal untuk bisa studi karena kontradiksi nggak terlalu bisa di akademik, yang juga walaupun yang menyebabkan mereka untuk tetap di jiwa mereka yang asli yang mereka bawa dari Indonesia. Sehingga ini jadi doa dari kita pekerja yang sering berkaitan dengan uji kelas. Mereka kan tapi mereka juga sambil tetap bertahan untuk bisa mempertahankan jati diri mereka. Dan karenanya biasanya itu mendorong mereka untuk bisa percaya bahwa mereka dapat hidup di dua dunia ini secara sekaligus dan bahkan uh, mulai untuk mengaktifasikan ya, untuk mulai merubah bergerak untuk merubah ruang yang jenis yang mereka maksud itu sebenarnya. Namun ini tentunya menunjukkan agensi kemampuan untuk bekerja secara aktif dalam proses untuk pedagogis, di mana mereka itu bisa berdaya di ruang kelas dan juga bisa menghadapi artinya itu dapat digunakan dapat meningkat dan tentang struktur yang ada, bukan memperkuat lahir orang luar gitu. Nah, pengalaman ilmu juga di studi perempuan itu juga menunjukkan pentingnya untuk menata asumsi bias yang menjadikan perempuan kolektif kelas menengah sebagai suatu normal. Ya, walaupun mungkin tidak selalu diterima dengan baik, namun intervensi-intervensi yang diciptakan itu bisa menciptakan pemikiran kritis dan juga dialog dialektis. Yang dimana dalam beberapa tahun terakhir ini kesadaran akan perbedaan kelas itu mulai meningkat di kalangan Indonesia dan progresif. Hal ini bisa membuka ruang untuk menciptakan ruang yang berkelas, namun terkadang juga tidak mungkin gitu untuk menantang status quo tanpa mengintegrasi bagaimana presentasi diri dan proses pedagogis ini dibentuk oleh kelas ini. Nah, salah satu strategi yang diadvokasikan oleh Bell Hooks adalah untuk menciptakan komunitas belajar di mana setiap suara itu bisa diakui dan juga dihargai. Di mana
perilaku yang harus dilakukan itu adalah dengan mendengar suara satu sama lain dan juga memperkuat kemampuan kita untuk bisa belajar sehingga uh, jauh lebih konstruktif gitu. Bukan destruktif um, dan bisa sama-sama untuk mendukung pengajian juga sama-sama. Hal ini bisa juga dimulai dari berbagai pengalaman pribadi untuk membantu membangun komitmen yang terhadap pembelajaran dan juga mulai untuk menjaga kecil bahwa kita berbagi latar bersama. Namun terkadang sebagian mahasiswa itu merasa terharu antara kelas mengubah dinamika kelas itu. Mahasiswa dari kelas atas dan kelas menengah itu sering tidak nyaman dengan diskusi yang begitu intens gitu, yang butuh untuk harus mikir banget gitu. Nah, biasanya itu kan yang mencoba untuk menjadi memoderasi di kelas itu. Kelas itu adalah entah itu dosen kan, guru kan, atau mungkin profesor gitu. Seorang profesor atau dosen ini kan harus mencoba untuk bisa mengimbangi, mengimbangi forum yang ada dan juga untuk bisa berada itu. Dan tendensinya adalah tendensinya untuk bisa lebih yang akan menjadi suara yang lebih banyak. Nah, hal ini menimbulkan silang kepentingan gitu, untuk bisa menjadi terlibat. Namun di satu sisi yang lain itu juga mencoba untuk melakukan sama-sama mungkin tidak mendengar karena kurangnya rasa yang ada. Nah, tetapi terkadang orang yang moderasi ini tidak memiliki kapasitas mental yang cukup tinggi, lebih memiliki tendensi untuk bisa enggan untuk menghadapi isu kelas yang sedang berlangsung di kelas tersebut. Padahal seorang yang moderasi baik guru sekalipun itu memiliki otoritas dan harusnya bisa untuk bukan untuk menganggap bahwa semua ini harus seimbang, tapi tidaknya itu bisa mencari titik tengah di mana inspirasinya dan juga ide-ide. Dan inilah yang menjadi bagi seluruh dosen ataupun profesor ataupun guru itu untuk bertanya apakah untuk bisa oleh karenanya dalam sejarah ini mengatakan bahwa setiap dosen itu bisa memiliki komitmen pada pekerjaan atau yang disebut pedagogi. Karena seorang dosen itu menyadari kita memberikan kelas secara kreatif agar kita dari pendidikan dengan status itu dapat terwujud. Mungkin sekiranya bisa mungkin bisa balik besok dan saya kembalikan ke Mas Robert. Oke, terima kasih Mas Fadel, tadi udah dijelasin banyak ya di bab 12 ini yang mana mungkin tadi memang butuh keaktifan ya yang penting di dalam sebuah kelas. Jangan sampai nanti kalau kita sadari di beberapa kelas mungkin kita yang pernah mengajar gitu mungkin ngerasa juga bahwa situasi murid yang tenang itu sebenarnya
di sisi lain mungkin kita ngerasanya juga enak gitu ya, nggak ribet gitu ya. Tapi di sisi lain kayak malah justru bikin mereka semakin diem, dan ini malah melanggengkan hal-hal yang sifat yang dibahas di Balok ini kan tadi mungkin dibahas Mas Fadal juga, bahwa ini jangan-jangan kita melanggengkan sifat-sifat di kelas borjuis gitu ya, yang mana mungkin silence atau mungkin uh, kepatuhan gitu ya itu menjadi hal yang berprestasi atau yang diutamakan atau yang dihargai gitu. Oke, terima kasih Mas Fadal. Mungkin selanjutnya Mas Keser. Tapi mungkin sebelumnya teman-teman yang hadir, kalau misalkan pengen on cam gak apa-apa banget ya. Jadi biar lebih terhubung gitu. Karena kan kita sebenarnya online ya. Online ini mungkin kalau kita diskusi itu agak kurang sebenarnya. Kalau kalau offline mungkin lebih kerasa gitu ya. Tapi online ini mungkin untuk memaksimalkan gak apa-apa banget. Kalau misalkan pengen on cam, silahkan banget. Atau mungkin kalau bahasanya Berhooks tuh biar lebih engage gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya Mas Keser, silakan. Ya, oke, boleh, Mas. Terima kasih sebelumnya Mas Fadel penyampaiannya. Aku izin saya screen dulu ya. Sip, udah terlihat? Udah Mas, barusan. Oke. Nah, sip. Oke, udah ke Zoom full lebih enak. Nah, oke, aku ulangin mungkin ya. Selamat malam kepada teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kesempatannya udah memberikan saya pribadi kesempatan untuk ikut diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan kembali, aku Muhammad Kesar dari SMA Islam PB Sudirman Bekasi. eh Kalau misalnya nanti selama diskusi ada sedikit kesalahan atau apapun yang kurang dari aku, silahkan dikoreksi ya teman-teman semua, karena ini dibikinnya sedikit buru-buru. Ya, oke. Ngomongin Confronting Class in the Classroom by Bell Hooks, we are in chapter 12, presented by me. Pertama aku ingin ngasih tahu ke teman-teman dulu apa sih sebenarnya yang aku dapat dari sini, apa yang Bell Hooks sampaikan. Yang pertama terkait dengan tesis Hooks sendiri tentang ruang kelas yang setara udah dibuka sebelumnya sama Mas Fadel terkait anekdot di awal chat yang menunjukkan hipotesa ruang kelas merupakan suatu tempat yang paling demokratis, yang intuisinya Bell Hooks menganggap bahwa ruang kelas merupakan tempat yang demokratis. Selanjutnya ada analisis beberapa pendapat Bell Hooks terkait dengan democratic classroom, Bourdieu's values, silence atau pembungkaman dalam ruang kelas, assimilation, dan apa yang Hooks rasakan. Karena di sini Hooks juga bercerita kelas sebagai pengalaman pribadinya sebelum dia masuk ke Stanford itu, kalau nggak salah ada anekdot yang dia berikan sedikit. Selanjutnya ada pendidikan sebagai arena politik antar kelas juga, bahasa sebagai alat kekuasaan, emosi sebagai sumber pengetahuan, dan pedagogi sebagai praktik dari pembebasan itu sendiri. Mungkin sedikit ini flowchart dari aku, harapan terkait dengan demokrasi intuisi. Di pikiran Bell Hooks, kita tahu di awal-awal chapter dia berharap bahwa dia akan memasuki sebuah ruang kelas yang katanya paling demokrasi, namun di bagian selanjutnya di chapter dijelaskan kok dia merasa bahwa kenapa tempat yang paling dianggap sebagai tempat yang demokrasi malah paling jarang paling jarang untuk membahas perbedaan kelas itu sendiri. Selanjutnya kita melihat prosesi Hooks yang menjadi mahasiswa, lalu dia sadar akan standar dominan yang sering banget menekan,
penindasan suara dan pelabelan, lalu pengaburan realitas perbedaan antar kelas melalui seragam dan banyak lain hal. Selanjutnya harapan kepada ruang feminis yang digadang-gadang sebagai mungkin tempat perubahan bagi hoax, dan kita bongkar nanti apakah sesuai dengan ekspektasi hoax atau enggak. Dan selanjutnya adalah solusi dari pendidikan demokratis itu sendiri adalah pedagogi atau pendidikan pendidikan yang terlibat untuk transformasi dari kelasnya itu sendiri. Lanjut, sedikit tentang hoax. Kita udah tahu semua dari chapter awal. Dia lahir dari working poor di Hopkinsville, Kentucky. Ketika apa ekspektasi dia ketika dia diterima Stanford University adalah orang tuanya sempat bertanya kepada dia gimana cara bayar ini itu. Karena ekspektasinya dia adalah sama kayak kelas menengah. Ketika dia menerima beasiswa, orang tuanya reaksinya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kayak ditanya cara bayar bukunya gimana, cara untuk melanjutkan hidup nanti di Stanford gimana. Eh, Mungkin itu kalau misalnya sebagai perspektif kelas menengahnya, ketika menerima sebuah apresiasi, beasiswa dan lain-lain, mungkin pada umumnya eh, bisa digambarkan sebagai suatu hal yang bahagia gitu, yang tidak perlu dipertanyakan. Ya, selanjutnya, nah kita masuk ke pembahasannya. Class is really talking about the United States. Nowhere is there a more intense silence about the reality of caste difference than in educational settings. Nah, di sini udah dipertegas di awal sama Hooks bahwa kelas sosial sangat jarang dibicarakan di Amerika Serikat dan tidak ada tempat yang lain yang memiliki keheningan lebih intens mengenai realitas perbandingan kelas lain di lingkungan pendidikan. Nah, ini udah mencapai mosi tidak percaya Hooks bahwa pengetahuan akan dibagikan secara merata. Di sini Hooks berharap ketika seseorang memiliki niat yang sama untuk mencapai sebuah pendidikan, Hooks berharap bahwa mereka akan mencapai sebuah titik kebebasan yang sama dan mereka akan mendapatkan porsi yang equal proportion. Tapi ternyata Hooks berbalik dari semua itu dan mengatakan bahwa kelas itu mitos dari free zone itu sendiri. Eh, Terus di bawahnya juga aku announce, coming from a normal privileged background from the working poor, I entered college actually aware of class. Ini jadi latar belakang kenapa Hooks sangat mendapatkan atensi kepada perbedaan kelas itu sendiri karena dia berasal dari kelas pekerja seperti yang sudah disebutkan Mas Fadel sebelumnya. Nah, selanjutnya ada kesadaran bahwa kelas bukan hanya sekedar materi. It only took me a short while to understand that class was more than just a question of money. That shaped values, attitudes, social relation, and the biases that informate the way knowledge will be given and received. Kata Bell Hooks cukup singkat bagi dirinya untuk paham bahwa kelas lebih dari masalah uang itu sendiri, bahwa kelas itu membicarakan tentang nilai, sikap, hubungan sosial, dan bias yang menginformasikan cara berpengetahuan dan bagaimana cara perbedaan kelas itu diterima. Kesadaran yang sama tentang kelas di dunia akademis seringkali diungkapkan dalam perspektif yang berbeda, terutama dari kelas pekerja dan kelas menengah. Nah, kita masuk ke dalam dinamika kelas. Nah, ada self reward dan pelabelan pelabelan perilaku. Although no one ever directly state the rules that would govern our conduct, it was taught by example and reinforced by a system of rewards, as silence and obedience to authority were most rewarded. Students learned that this was the appreciate demeanor in the classroom. Loudness, anger, emotional outbursts, and even something as seemingly innocent are as understated louder were deemed an unacceptable vulgar disruption of class social order. Nah, dari sini juga udah di-mention sama Kak Fadel sebelumnya. Ada sistem penghargaan ketika student itu bisa patuh terhadap otoritas yang ada. Ini
kita tahu merupakan salah satu bentuk bagaimana sistem pendidikan yang kaku sebagai bekas dari peninggalan borjuis itu sendiri. Nah, eh, karena seringkali dalam prosesinya eh, apa yang dianggap tenang oleh kaum borjuis malah menyiksa diskusi-diskusi bagi para kelas kerja. Tapi itu yang sering diberikan penghargaan oleh sekolah karena ya itu merupakan bentuk dinamika relasi kuasa eh, kelas borjuis terhadap di kontrol struktural di bawahnya. Selanjutnya ada pelabelan perilaku, kondisi suara yang keras, kemarahan, tawa yang dianggap vulgar oleh kaum borjuis yang seringkali yang diasosiasikan oleh kelas bawah itu sendiri. eh otorit Karena kembali lagi mereka paling patuh terhadap otoriter dan peraturan yang paling dihargai, dan para mahasiswa atau student belajar bahwa inilah sikap yang pantas di dalam kelas. Suara keras, emosi, dan bahkan sesuatu yang tampak lugu menjadi gangguan bagi kaum menengah itu sendiri. Ya, selanjutnya ada ketidakserasian dalam demokrasi. Nah, even though students enter the democratic classroom believing they have the right to free speech, most students are not comfortable exercising this right to free speech. Most students are not comfortable exercising this right, especially if it means they must give voice to ideas, feelings that go against the grain that unpopular. The censoring process is only way bourgeois value over determine social behavior in the classroom and undermine the democratic exchange of ideas. Writing about his experiences in the section of Strangers in Paradise entitled Outsiders. Nah, dijelaskan oleh Bell Hooks di sini, kebanyakan dari mahasiswa itu merasa mereka memasuki sebuah ruang yang demokrasi dengan keyakinan mereka memiliki hak kebebasan untuk berbicara. Mereka menganggap resiprokal atau berbanding lurus ketika mereka akan memasuki ruang kelas yang demokrasi, berarti mereka juga mendapatkan hak demokrasi yang sama. Nah, tapi Hawks nulis di sini bahwa sebagian mahasiswa malah nggak nyaman menggunakan hak kebebasan bicaranya. Mereka malah nggak nyaman menggunakan hak, terutama jika mereka harus menyuarakan pemikiran atau perasaan yang bertentangan dengan arus utama yang tidak populer. Nah, kata Hooks, proses penyensoran ini salah satu cara nilai-nilai borjuis yang sangat menentukan perilaku sosial di dalam kelas dan merusak pertukaran ide yang demokratis. Ibaratnya borjuis ini sangat mengekang sehingga pada akhirnya apa yang dianggap di kelas itu baik untuk dikontrol menjadi menjadi pembatasan bagi ruang diskusi itu sendiri dan diskusinya menjadi tidak sehat. Nah, karena seringkali orang-orang yang dianggap membicarakan sesuatu yang bebas pada chapter ini sering dianggap outsiders itu sendiri atau yang dari luar dan tidak bisa menghargai adat bagaimana seharusnya bersikap di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah pembungkaman dengan dalih ketertiban. Nah, few of us are taught the facilitate heated discussion that may include useful interruption and discretion, but it is often the professor who is the most invested minding order in the classroom. Nah, udah s- sedikit dari kita yang diajarkan untuk memfasilitasi diskusi yang cukup hektik, kata Hooks, mencakup interupsi, penyimpangan, tapi seringnya profesor yang menjaga ketertiban kelas menganggap bahwa murid yang diem-diem aja, yang diskusinya yang ya memang seharusnya tidak difasilitasi untuk diskusi dengan digresi mungkin. Nah, eh ini yang menjadi dasar karena sistem pemberian reward itu rata-rata diberikan kepada
profesor mereka sendiri yang dapat memberi hak apakah sesuatu dapat dianggap baik atau benar. Reward itu tergantung dengan profesornya, tapi profesornya seringkali tidak berani untuk menggait atensi para mahasiswanya untuk melakukan sebuah diskusi memanas yang equate lot to talk, yang saling menginterupsi. Nah, selanjutnya ada perspektif dari perbedaan kelompok dari kelas menengah dan kelas working. Ada kendali guru dulu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yes, teachers can control what side inside the classrooms, must also ultra-sensitive antenna as to what will rewarded or punished that said outside them, and thus antenna control them. Violence enforced by bourgeois value is the sanctioned in the classroom by everyone. Nah, kendali guru atau profesor, banyak profesor yang memiliki istilahnya Hooks menulis antena sensitif untuk menghargai atau menghukum apa yang dikatakan oleh para mahasiswanya, menyebabkan inilah yang menyebabkan seringkali terbunuhnya dialog bebas karena kontrol terletak pada guru atau profesor mereka. Ya. Selanjutnya ada perspektif perbedaan kelompok yang menciptakan perbedaan perspektif inilah yang menciptakan benturan mahasiswa berprivilege dan mahasiswa dari kelas pekerja. Nah, kata Hooks, I have found that students from upper and middle class backgrounds are disturbed in heated exchange take a place in the classroom. Many of them equate loud talk or interruption with rude and threatening behavior. Yet those of us from working class background may feel that discussion is deeper and richer if it arouse intense response. Kata Hooks, kalau misalnya dia bilang dia menemukan bahwa mahasiswa dari latar belakang kelas atas dan menengah seringkali merasa terganggu jika terjadi pertukaran pendapat yang cukup hektik di dalam kelas. Banyak dari mereka yang menyamakan bahwa berbicara dengan keras atau interupsi itu disamakan dengan perilaku yang cukup keras dan mengancam. Namun di sisi lain, bagi para kelas pekerja merasa bahwa yang namanya diskusi ya harus hidup untuk mendapatkan sebuah respon yang lebih intens. Nah, dan seringkali mahasiswa merasa terganggu jika orang di sela meskipun mereka tidak merasa terancam jika di luar kelas. Itu merupakan perspektif dari kelas menengah atasnya sendiri. Selanjutnya kita sedikit membahas perspektif kelas pekerjanya. Demands that individuals from class background demand understandable surrender all vestige of their past great physics turmoil. We were encouraged, as many students are today, to betray our class origin rewarded if we choose to assimilate estranged, if we choose to maintain those aspects of we were, somewhere are often seen as outsider. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya, bahwa mereka mengalami gejolak psikis karena merasa mereka harus melepas latar belakang mereka biar bisa diterima oleh akademi itu sendiri. Meskipun tuntutan dari individu dari latar belakang kelas yang dianggap tidak diinginkan menyerahkan semuanya, eh, semua mereka bakal sia-sia karena mereka harus melepas dari latar belakang mereka. Mereka seringkali didorong untuk mengkhianati asal-usul dari kelas mereka karena dianggap tidak diinginkan, dan seringkali dikasih award jika memilih untuk berasimilasi dan diasingkan. Nah, beberapa dari mereka memilih untuk mempertahankan aspek-aspek jati diri mereka dan seringkali dianggap sebagai some were also often seen as an outsider atau sebagai orang luar. Karena tadi respon dari kelas menengah atas yang seringkali menganggap bahwa diskusi dengan respons yang intens itu sebagai ancaman atau sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Nah, pada akhirnya kelas pekerja merupakan pada akhirnya working class ini termasuk ke dalam posisi kelas yang terjebak. They must believe in their capacity to alter their bourgeois setting they enter. Although often students from
non-material privilege background assume a position of passivity. They have a victims as though they can only be acted upon against their will. Nah, terlalu sering mahasiswa dari latar belakang yang tidak memiliki keistimewaan materi mengambil posisi pasif karena mereka sebagai korban dan mereka hanya bisa dikenal hanya bisa melakukan tindakan di luar kehendak mereka. Pada akhirnya mereka berakhir dengan perasaan bahwa mereka hanya bisa menolak atau menerima norma-norma yang sangat dipaksakan kepada mereka. This either or often sets them up for disappointment and failure. Pilih ini atau itu yang seringkali menjebak mereka yang akhirnya pada disappointment and failure atau gagal. Kita masuk ke dalam situasi kontemporer terkait dengan penghapusan penanda perbedaan kelas. Parents less to change in the classroom, today students are dressed alike. Ini merupakan upaya kaum borjuis untuk menghapus dari perbedaan kelas itu sendiri. Perbedaan kelas yang semakin sulit dibicarakan karena adanya penghapusan. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan kelas borjuis adalah dengan mengenakan pakaian dari tokoh-tokoh seperti Gap and Benetton. Nah, dan mahasiswa, dan di akhir part ini Hawks menulis bahwa mahasiswa muda lebih bersemangat untuk menyangkal dampak dari kelas dan perbedaan kelas dalam masyarakat kita. Nah, hal ini yang semakin membutakan posisi kelas di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya ada kemunafikan profesor yang progresif. Di sini Hooks nulis bahwa bahkan banyak profesor yang memegang teguh prinsip pedagogi kritis, banyak di antara mereka adalah orang-orang kulit putih dan laki-laki gitu. Masih menyelenggarakan kelas dengan cara yang memperkuat model dari kepatuhan borjuis itu sendiri. Pada saat yang sama, materi yang diajarkan di kelas itu seringkali mengkritik sebuah hal dominasi yang menekankan pemahaman tentang politik, perbedaan ras, kelas, gender, meskipun ruang kelas tetap kelas dan gender, meskipun dinamika ruang tetap konvensional atau berjalan seperti biasa, tetap aja menggunakan cara pendidikan yang menganut nilai-nilai borjuis meskipun pembahasannya terkait dengan pemahaman seputar perbedaan ras dan gender. Nah, selanjutnya menghadapi pengharapan kepada ruang feminis. Nah, sedikit harapan Hooks di sini bahwa dia dapat menemukan sebuah ruang yang mengakui adanya perbedaan kelas dan fokusnya distrukturkan kepada masyarakat yang lebih luas, bukan pada posisi dari feminis itu sendiri. Namun sayangnya di sini Hooks namun sayangnya Hooks di sini menegaskan bahwa ruang kelas feminis pada CEP ini seringkali gagal inklusif karena masih memprioritaskan kenyamanan. Memprioritaskan kenyamanan. Borjuis yang justru membungkam suara-suara kelas pekerja yang dianggap terlalu konfrontif. Hooks sedikit melontarkan kritik kepada profesor progresif yang mengajar tentang pembebasan, tapi tetap mempertahankan gaya kepemimpinan yang kaku, otoriter yang udah aku mention sebelumnya sebagai nilai-nilai borjuis. Karena bagi Hooks, bicara tentang revolusi tanpa kemauan untuk mengubah dinamika kuasa di dalam kelas adalah sebuah kemunafikan akademik yang pada akhirnya akan memperkuat struktur hierarki kelas yang harusnya dihancurkan atau sebaiknya dihilangkan. Nah, oleh karena itu solusi dari permasalahan ini ada di Class of Engage of Pedagogy atau menuju pedagogi yang terlibat. Nah, aku langsung ngambil sedikit kesimpulan dari Hooks.
Simpelnya untuk benar-benar menghadapi persoalan kelas di ruang kelas, kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar teori merangkul pedagogi yang terlibat atau engage pedagogi yang mengakui kehadiran fisik dan keunikan suara setiap individu. Kalau Hooks memulainya dengan menemukan suara. Ketika itu Hooks melakukan diskusi dengan murid-muridnya. Mereka disuruh ngebikin suatu paper dan mereka membacakan kuat-kuat di dalam kelas meskipun dengan konsekuensi suatu saat nanti bahwa salah di antara mereka tidak didengarkan lagi suaranya, tetapi dengan itu Hooks berharap bahwa kehadiran mereka sudah diakui sebagai ada, dan dengan harapan yang ini Hooks berharap bahwa mereka bisa menyuarakan suara mereka untuk selanjutnya. eh Bukan pada saat cara yang bersamaan untuk mengemukakan suara, melainkan secara aktif menciptakan ruang di mana mahasiswa bisa bicara dengan bebas tanpa rasa takut akan kehilangan muka atau dihakimi oleh borjois yang dominan. Nah, selanjutnya Hooks juga melakukan sebuah tindakan pengakuan yang praktis yang sangat penting dalam proses dengan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, dia meminta mahasiswanya untuk menulis dan membacakan paragraf dengan lantang dan memastikan bahwa setiap perspektif unik didengar dan diakui secara fisik oleh kelompok tersebut. Nah, di mana mahasiswa berbagi pengalaman kelas pribadi mereka yang pada akhirnya berfungsi untuk membangun komunal dan menghancurkan asumsi salah bahwa setiap orang berbagi latar belakang hak istimewa atau memiliki privilege yang sama. Lebih jauh, mahasiswa dari latar belakang kelas pekerja harus didorong untuk melintasi batas, untuk menolak pilihan paksa antara identitas rumah dan persona akademik, dan sebaliknya menemukan cara-cara kreatif untuk menghuni kedua dunia tersebut martabat dengan martabat. Pada akhirnya transformasi ini memerlukan intervensi dari penguasa itu sendiri, dari sang profesor, pemberi award, para pendidik, dan harus berani menggunakan kekuasaan profesional mereka bukan untuk mendominasi melainkan secara konstruktif untuk mewujudkan cita-cita demokratis dan pendidikan yang engage bagi semua orang. Ya, mungkin itu yang dapat aku sampaikan dari chapter 12 kali ini. Oke, terima kasih Kak Kesar, tadi penjelasannya sangat-sangat sistematis dan detail ya. Ternyata udah dijelasin banyak juga. Terus kemudian mungkin karena aku ini lulusan sosiologi ya, jadi kayak kacamata sosiologiku jadi apa ya, hadir kembali gitu, dan aku ngelihat pembahasannya ini memang perspektif konflik sekali gitu ya, karena ada eh, pembahasan borjuis proletar, ada ketidaksetaraan dalam struktur ya yang ternyata jadi masalah, padahal kayak adanya dinamika itu kan dalam struktur itu kan sebenarnya hal yang nggak bisa dihindari dan malah justru harusnya menjadi kekuatan ketika bisa di manajemen gitu. Eh, Terutama dalam kelas ya, dan tadi juga ada penghapusan perbedaan kelas ini, perspektif konflik banget ini sebenarnya. Eh, Terima kasih Kak Fadel ya dan Kak Kesar. Mungkin selanjutnya kita ke sesi diskusi. Silahkan teman-teman yang hadir, kalau ada tanggapan atau mungkin pertanyaan dari dua materi pemantik tadi, silahkan ya. Mungkin dari Kak Laila, Kak Lia Karunia, Kak Wahyu Munanto, Kak Eni, Kak Kristina Kurniati, Kak Felicia Tungadi, Kak Ervi ya. Ini aku sebutin satu-satu nih, karena kita uh, sedikit orangnya mungkin lebih enak juga sih sebenarnya kalau misalnya kita bisa diskusi gitu ya. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan atau mungkin uh,
Ada tanggapan ya? Silakan. Teman-teman audiens, ada yang ingin menanggapi? Kak Wahyu? Ya coba kalau menurut tadi siapa Oke. muridnya Dimas? Kak Yoga Gimana Kak? tadi yang muridnya Dimas siapa? Yang muridnya Dimas tadi pematerinya siapa ya? Gue satu lupa. Oke, Kebetulan Sir kebetulan Keser sama ya? Fadel, Oke, dua-duanya Sar. kayaknya. Hadir, Emang hadir. dua-duanya? Muridnya Dimas dua-duanya? Dua-duanya. betul Mas, dua-duanya Mas. Gokil. Kayak, ya kalau boleh tanya gitu. eh di ini kan saya sih nggak ngomong ini ya, misalkan nggak ngomong bell hooks-nya gitu, tapi kalau emang ada konsep yang bell hooks banget gitu, eh, atau ada nggak sih di sekolah kalian tuh dulu mungkin udah tergambar itu atau belum gitu. Terus kalaupun pernah, ada nggak sih sekolah lain gitu selain sekolah alternatif ya? Mungkin ada sih saya, ya mungkin eh, siapa Padahal sama Pesen tahu juga mungkin di Jogja atau di mana ada gitu sekolah alternatif. Tapi kalau secara formal tuh sebenarnya ada nggak sih suasana kayak apa sih yang didambakan Bell Hooks gitu di Indo gitu, sekolah formal gitu. Soalnya ya atau mungkin harus gurunya kayak Dimas semua misalkan, misalkan kayak gitu misalkan. Apa kalau boleh berandai-andai gitu, emang kira-kira kapan ya bisa kayak gitu gitu misalkan kalau emang itu atau emang Belux ini model ideal banget buat sekolah di Indonesia gitu, kalau enggak kenapa, kalau iya kenapa gitu misalkan, kalau menurut kalian berdua gimana, apakah Belux ini model ideal lah gitu misalkan, kira-kira gitulah pertanyaannya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Tadi pertanyaan menarik banget. Sebenarnya itu juga pertanyaanku juga sih sebenarnya. Di Indonesia kira-kira kayak secara formal ya, maksudnya formal education ini maksudnya let's say sekolah negeri ya mungkin. Atau mungkin kalau sekolah swasta sebenarnya mungkin ada ya. Tapi kalau benar-benar negeri gitu mungkin atau secara keseluruhan formal education itu ada nggak sih yang referensinya bell hooks banget gitu atau mungkin ya mirip-mirip Freire lah atau kalau bisa bell hooks gitu mungkin sejauh ini yang Kak Keser atau mungkin Kak Fadel atau mungkin teman-teman yang lain juga kalau ada yang tahu mungkin bisa sharing juga. Mungkin boleh aku memberikan Iya, tanggapan pertama. silakan silakan. Untuk model sekolah yang sebenarnya hooks banget bagi aku, lupa tapi pernah baca papernya di Jogja ada sebuah sekolah yang nggak tahu mereka malah jadi equal atau enggak, tapi mereka tidak menerapkan seragam, mereka masuknya sambil bermain, itu kurikulum yang diatur juga sangat-sangat bebas. Nah, eh seragamnya, perspektif aku, seragamnya dalam Bell Hooks ini adalah ketika mereka tidak perlu mengubah latar belakang mereka, mereka saling bisa bertemu di tempat yang sama dan benar-benar equal untuk mendapatkan hal yang sama. Kalau nggak salah itu ada sekolahnya di Jogja itu, kalau nggak salah. Nah, proses sih yang unik terjadi ketika ternyata bisa, eh, kan kalau misalnya kita lihat di sekolah-sekolah, oh berbentuk nih, berbentur antara konflik kelas menengah atas dengan konflik kelas pekerjanya. Tapi ternyata ada satu tempat yang bisa didesain untuk dari manapun kalian berada, ya itu nggak berbenturan satu sama lain antar kelasnya. Aku sedikit lupa apa nama sekolahnya di Jogja itu. Bagi aku kalau misalnya ini diterapkan di Indonesia, eh mungkin akan jadi suatu hal yang optimal. Cuma kalau untuk sekarang belum memasuki skala prioritas aja sih. Harus, tapi tidak wajib.
Karena eh, penghapusan kelas di Indonesia, terutama dalam ruang pendidikan yang kita gadang-gadang sebagai ruang demokrasi, ya aku harap memang tidak harus inklusif dan tidak memandang latar belakang manapun. Cuma untuk kalau misalnya optimalisasi penerapan yang ada di Indonesia, aku rasa kita harus berpindah titik fokus dulu terkait dengan apa yang masalah pendidikan di Indonesia sih. Belum Permasalahan kelas belum menjadi suatu urgensi yang ngegerak di mata aku untuk mengelarkan permasalahan pendidikan di Indonesia karena masih sangat rumit pendidikan di Indonesia tuh. Boleh lanjut, Mas? Oke, terima kasih. Mungkin maksudnya sekolah ini ya, Salam ya. Salam yang di Jogja itu ya, sekolah alam. Iya, salah. Oh Salah. iya, mungkin ya. Di Bali juga ada Green School ya. Tapi aku kurang tahu detail. Kalau kalau apa visi atau mungkin semangatnya sebenarnya sama. Cuman aku kurang tahu detail kayak mungkin kurikulum atau mungkin keluarannya atau mungkin ya kurikulum ya. Apakah sama kayak secara nasional gitu. Mungkin Kak Fadal ada tambahan? Oke, mungkin kalau dari Mas Kris sendiri kan tadi menanggapinya adalah berkaitan dengan di mana perbedaan latar belakang itu bisa bisa diterima ya, bisa diterima dan tentunya menciptakan diskusi yang lebih komprehensif. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, apakah sekiranya itu eh, mulai beranjak ya, mulai mengarah kepada standar yang diterapkan oleh Tiongkok sendiri? Rasanya itu masih hanya beberapa sekolah saja gitu. Dan secara majority di sekolah baik mungkin di sekolah negeri atau mungkin di sekolah swasta hasil sendiri eh, masih lebih menerapkan kayak itu tadi eh, perilaku-perilaku yang sifatnya itu adalah untuk menekankan pada memoderasi kelas itu supaya bisa tetap kontraknya adalah dikarenakan sebetulnya ada target kurikulum yang harus dikejar gitu ataupun ada target-target yang harus dikejar yang dimana sifatnya itu lebih ke drilling daripada untuk berdiskusi mengenai ide-ide yang di luar dari pembahasan yang sering dibahas gitu ataupun diskusi berkaitan di luar dari textbook yang ada gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri gitu, uh, ketika dulu di SMA diskusi-diskusi tersebut itu sendiri sebetulnya tidak uh, dilakukan yang secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan orang-orang yang uh, uh, tidak 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 banyak melibatkan lapisan kelas yang ada di sekolah tersebut gitu. Orang-orang yang sering berdiskusi, orang-orang yang sering mendorong untuk keluar batas-batas diskusi yang ada itu hanya orang-orang tertentu, hanya kelompok-kelompok tertentu dan itu biasanya bergerak secara kecil gitu. Nah, namun secara majority keterlibatan dari kelompok-kelompok yang lain yang ada di sekolah tersebut itu masih kurang. Uh, oleh karenanya tidak jarang juga gitu, ya. Tidak jarang juga mungkin termasuk saya juga yang mencoba untuk uh, banyak berdiskusi berkaitan dengan ide-ide ataupun hal-hal yang di luar dari akademik di luar dari kurikulum yang ada gitu. Itu mencoba untuk mencari tempat lain gitu di luar dari sekolah. Eh, salah satu contohnya adalah seperti forum-forum yang mungkin diciptakan seperti Logos ini tadi gitu. Diskusi-diskusi itu malahan lebih lebih banyak berkumpulnya itu di ruang-ruang yang di luar ruang sekolah. Kalau itu di Jakarta sendiri gitu ya, itu ruang-ruang atau forum-forum yang membahas ide-ide yang di luar dari yang biasanya. Namun setelah saya beranjak ke ya merantau gitu ya, merantau ke luar dari Jabodetabek, nah, saya merasakan banget gitu, merasakan banget gap yang ada di mana kalau untuk di daerah-daerah lain gitu ya,
nyatanya ruang-ruang untuk forum-forum tersebut itu masih kecil gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin yang berada di luar Jabodetabek, double double burden gitu. Atau uh, keterbatasan yang double gitu. Jika di sekolah mereka tidak bisa untuk keluar dari uh, batasan-batasan diskusi yang diciptakan di sekolah, dikarenakan sistemnya memang seperti itu. Namun untuk ekosistem di luar sekolah itu sendiri itu masih belum mendukung, belum memadai. Gitu. Nah itu yang mungkin jujur saja betul gitu apa yang dikatakan bahwa peraguan untuk pendidikan Indonesia sendiri untuk bisa mendorong ide-ide yang uh, lebih liar lagi untuk mendorong diskusi-diskusi yang bahkan menjadi saling menginterupsi satu sama lain seperti yang dibicarakan oleh Belkut itu rasanya masih cukup jauh gitu. Dan mungkin kalau kita coba untuk berpikir uh, berpikir lebih jauh lagi gitu. Semisal kita betul-betul menerapkan ide-ide yang ada di Belkut di mana batasan-batasan uh, berkaitan dengan aturan-aturan tersebut itu dilepas. Ada fakta sosial juga bahwa di mana terkadang itu itu mungkin cenderung untuk tidak engage juga gitu. Dan lebih parahnya lagi mungkin tidak on track gitu. Atau bahkan lebih memiliki kecenderungan untuk keluar dari forum aja kalau bisa. Nah itu sih mungkin yang bisa komen yang bisa. Oke, Kak Fadel, terima kasih jawabannya detail sekali dan memang aku jadi keinget kalau memang sebenarnya ya lagi-lagi ya sebenarnya pertanyaan ini memang sering akan ditanyakan ya ketika kita mungkin menjelaskan terkait pendidikan alternatif gitu ya karena memang yang selama ini kita dapat kan sebenarnya agak beda gitu dan kalau dipikir-pikir memang ya sekali lagi ya education is political gitu jadi dan politik ini artinya ya secara ideologinya beda gitu ya kalau secara nasional yang kita lihat mungkin kita rasakan juga gitu pendidikan memang buat eh, proses apa ya mobilitas sosial ya kalau dari bahasa sosiologi ya kayak perpindahan status gitu dan memang dicetak apa ya diindustrialisasi gitu untuk itu itu tadi mungkin pemikiran positifnya ya untuk masyarakat sendiri sih sebenarnya tapi kalau dari sisi pemerintahan sendiri ya yang sering menjadi kritik adalah ini sebuah industrialisasi ya, pendidikan untuk mencetak ya pekerja-pekerja yang manut gitu ya dan nggak mungkin diajari untuk pendidikan kritis gitu bahaya stafnya kritis gitu ya itu akan mengancam perusahaan gitu jadi mungkin memang kenapa pemikiran-pemikiran seperti bell hooks dan Freire dan segala macam yang apa ya yang dalam rangka upaya meningkatkan kualitas berpikir kritis ini jadi tidak diminati memang karena ya itu tadi gitu ideologinya berbeda misal misalkan Mas Dimas gitu ya dicetak gitu diindustrialisasi diperbanyak gitu ya mungkin kalau dari perspektif yang sekarang ini ya agak laku gitu mungkin tapi kan sebenarnya uh, justru malah yang kita butuh guru-guru seperti contohnya Mas Dimas gitu ya dan guru-guru lain yang kemarin mungkin kita sering ikut diskusi ada Mbak Ika atau mungkin beberapa guru lain yang sangat semangat gitu ya untuk mengajarkan pendidikan kritis sehingga menghasilkan murid-murid yang nantinya juga harapannya memang bisa juga akhirnya menjadi gelombang yang lebih besar lagi kayak Kak Fadel, Kak Kesar kita lihat sangat berdampak gitu ya artinya harapannya memang ini bisa menjadi salju yang makin gede gitu ya mungkin yang lain ada tanggapan komentar pertanyaan atau mungkin tadi pertanyaannya ada yang atau ada jawaban lain gitu ya mungkin dari audiens gitu atau mungkin
tadi disinggung soal seragam gitu. Kita kan sebenarnya kalau seragam itu kan sama ya. Secara nasional kan kita pengennya kan kayak sama gitu. Sedangkan di US itu eh, mungkin aku juga belum pernah sih, tapi lihat di film dan segala macam gitu ya. Kan nggak ada seragam ya di sana itu. Tadi anekdot anekdot yang awal tadi di pembahasan kan sebenarnya malah justru mereka mengedepankan kayak oh demokrasi gitu ya. Silakan berpendapat. Tapi ternyata Bell Hooks melihat ada fakta tersembunyi gitu, ada hidden apa ya, fenomena yang ternyata ada gitu bahwa oh, masalah sosial atau kelas sosial tidak dibahas gitu. Dan ini yang aku rasain juga di sekolah-sekolah kita gitu. Sebenarnya kan pengennya seragam itu kan biar kita nggak ada yang tahu ya, oh ini kelas sosialnya dari mana ini, dari miskin atau kaya atau misalkan gitu, atau dari ya dari sisi kelas ekonomi ya misalkan. Tapi kan akhirnya kita menutup apa ya sudut pandang lain gitu loh, bahwa ternyata efek dari kelas ekonomi ini juga lumayan gitu loh. Ketika kita melihat mungkin satu orang, kamu ini gimana sih kok gini aja nggak bisa gitu, satu tambah satu aja nggak bisa. Padahal ada satu murid yang bisa karena memang les, punya duit gitu ya orang tuanya, satunya nggak nggak bisa karena nggak bisa nggak ada les gitu ya. Ya meskipun les itu adalah arti dari kegagalan pendidikan kita, tapi satunya punya duit, satunya nggak punya duit orang tuanya ya. Efeknya kan jadi ke murid gitu. Atau misalkan ada murid terlambat gitu. Adanya satunya diantar pakai driver segala macam, satunya kayak masih sibuk. Kalau di film tuh ada yang sampai gantian sepatu gitu. Saking maksudnya ini penting juga gitu ternyata untuk dilihat. Nah ini menurut pemantik misalkan Mas Fadel atau Mas Yasa atau mungkin teman-teman yang lain ya, silakan kalau mau nanggepi juga ya. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya sama nggak sih problemnya kayak yang di US atau yang dibahas Bell Hooks gitu? Ternyata banyak loh sebenarnya pengaruh loh kelas ekonomi itu terhadap pendidikan kalau kita tidak membahasnya itu ya. Silakan mungkin yang mau komentar atau mungkin nanggepin. Boleh mungkin, Silakan. boleh aku sedikit tanggapan. Yang namanya pembahasan terkait dengan kelas ekonomi itu di Indonesia masih sangat tidak bisa dipisahkan ya antara kebutuhan dasar sekolah dengan ekonomi itu sendiri. Karena kalau misalnya kita apa problemnya di US kita membicarakan seragam sebagai alat pengabur untuk kelas sosial, identitas kelas sosial itu sendiri. Kalau di sini dari yang aku lihat, bahkan muridnya kayaknya kesulitan Mas untuk mengakses seragam itu sendiri gitu. Eh ada sebenarnya lebih dari itu masalah pendidikan kita, terutama di sektor-sektor yang sering kali terabaikan di daerah terpencil. Kita nggak membicarakan untuk kelas secara keseluruhan, karena ketika mereka berasal dari latar belakang yang sama pun, seringkali misal kita ambil contoh di sebuah desa yang kebutuhan anak-anaknya untuk bersekolah, mereka seragam mereka punya, mereka dari latar belakang yang sama, oh mereka equal nih. Mungkin dalam tanda kutip, oh ya mereka memiliki kesetaraan yang sama. Nah, tapi ketika mereka memiliki kesetaraan yang sama bukan berarti mereka memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak yang berada di Jakarta, karena oh anak-anak di Jakarta juga punya ini punya itu, punya keinginan yang kuat untuk sama-sama mencari ilmu pengetahuan. Tapi ketika mereka ingin menjadi input untuk berpendidikan, anak-anak seringkali anak-anak yang di Pulau Jawa lancar ketika mereka berangkat sekolah, dan di luar-luar daerah Jawa mereka perlu menyeberangi sungai,
mereka masih masih sangat minim aksesnya, tapi mereka semangat. Lalu terkait dengan sebenarnya latar ekonomi, apa menyangkut dengan ekonominya itu sendiri dari perspektif lain aku sih Mas, misal terkait dengan les tentunya. eh Les nggak untuk ke apa, kalau misalnya les sebagai lambang bukti kegagalan, mungkin sedikit kegagalan dari pendidikan itu sendiri mungkin agak kurang tepat ya Mas, karena eh, bagi aku memang guru harus memiliki metode beragam beragam cara untuk mengajar, karena cara belajar murid beda-beda. Tapi ketika ada sesuatu yang nggak bisa didapetin dari gurunya di sekolah dan teman-teman sekelasnya mungkin mendapatkan sebagian besar nominasi, ya, dan gurunya udah mengeluarkan semua apa yang dia mampu terkait dengan tata cara mengajarnya, ya mungkin opsional lain yang bisa diberikan ketika dia punya kemampuan ekonomi, mungkin bisa untuk punya kemampuan ekonomi yang berlebih, ya mungkin dia bisa untuk melanjutkan les dan sebagainya biar dia bisa mendapatkan apa yang teman-temannya dapetin juga dan dia tidak bisa mendapatkan dari gurunya. Mungkin begitu Mas Yoga. Oke, thank you Kak Kesha. Mungkin eh yang lain, Kak Dimas mungkin kalau dengerin juga Kak Wahyu, Kak Felicia, Laila. Ini karena waktunya kurang 30 menit ya, jadi mungkin kita eh arahkan mungkin teman-teman audiens juga nih kalau misalkan ada yang mau nanggepin tadi, mungkin tanggapannya jawaban dari Kak Kesha atau mungkin pertanyaanku tadi. Oke, cuman ini sendiri ya, cuman mau ngomong ini sih, cuman apa ya? Jadi saya pernah tuh jelasin ya murid saya gimana sih kalau misalkan rata-rata di seluruh Indonesia itu kurikulumnya pertanian dan peternakan gitu. Jadi dari kecil tuh kita udah diajarin misalkan untuk SD misalkan bersih-bersih parit, nanam-nanam apa gitu. Terus sampai SMA tuh kita udah karena udah lama 12 tahun kita belajar itu kurikulum pertanian sama peternakan gitu. Eh, Kira-kira masih ada nggak sih kira-kira nanti di Indonesia itu yang misalkan susah makan gitu-gitu kata sama anak-anak nggak ada Pak. Dan sekolah kira-kira kayak apa ya bentuknya? Depan parit itu pasti banyak ikan pakai di Jepang gitu. Jadi saya suruh ngayal lah tuh ya, saya suruh ngayal lah, hayalan gila kita lah waktu itu. Terus pohon-pohon di sana tuh mungkin kita bawa tikar Pak ke sekolah gitu. Kita gelar di bawah pohon yang gede, kita ambil buah-buahannya, tiap hari kita makan itu, udah nggak perlu MBG gitu. Eh, Kalau ada acara-acara gitu, ya kita tinggal motong aja Pak, ambil di sekolahan, kan ada kandang tuh di sekolahan gitu. Jadi sebenarnya apa ya, di hayalan itu tuh kita berpikir, nih, iya jangan-jangan memang eh, sistem kita tuh karena nggak ngelihat itu kali ya, kearifan lokal kita agraris aja kita anak sekarang nggak tahu agraris anak 12 kemarin saya tanya tuh agraris nggak tahu agraris apaan apaan Pak ya, agraris terus dia nggak tahu agraris gitu. Maksud saya eh, kayaknya kita emang harus nggak tahu ya kalau saya karena ngajar di pinggiran gitu di Bogor di Jonggol kayaknya kita harus balik ke basic deh sebenarnya kan kita ini negara agraris sebenarnya kurikulumnya mungkin nggak usah dimacem-macemin kali ya. Cuman kita balik ke bertani sama beternak sama ngerawat aja gitu apa yang kita punya di Indonesia gitu sebenarnya kan. Nggak usah dimacem-macemin segala macem sih kalau saya mikirnya gitu gitu. Eh, Mungkin kita udah bisa jadi importir, ngekspor pangan segala macem karena di dalam negeri juga harus orang-orang juga bersih parit-parit bersih, got-got bersih gitu. Ikan banyak, apa yang mau kita ambil tinggal ambil, nggak ada yang marah-marah gara makanan. Nggak ada tuh tiap Lebaran atau Natalan kita panik harga bahan pangan naik gitu. Jangan-jangan emang kita harus balik ke basic gitu konsep pendidikan kita gitu. Dengan ya bertani aja udah sama yang ini gitu, nggak usah yang macam-macam. Kalau mereka mau nerusin kuliahnya sih terserah ya, tapi
menurut saya basic kita memang di situ gitu. Kita emang emang ya kita lihat lah mungkin sekarang eh, di Sumatera misalkan ya itu mungkin salah satunya karena pendidikan kita nggak ngajarin ngerawat alam gitu. Kita dijebak sama sistem kalau kita nggak nebang kayu kita nggak dapat duit. Walaupun kayu itu ilegal gitu nebang kayu itu. Kita dijebak sama sistem yang begitu ya karena tadi dasarnya kita nggak tahu nyari duit dengan agraris itu gimana gitu. Jadi kita nyerah sama keadaan sehingga ya tadi pembabatan hutan segala macam gitu ya itu nggak tahu ya ini nyambung apa enggak sama bahasan ini gitu. Kalau saya sih mikirnya kemarin sempat ngomong gitu, gitu sih Mas. Thank you. Menarik. Sebenarnya pertanyaan kayak gini tuh menarik karena sebenarnya aku jadi keinget tiba-tiba kepikirannya yang Pandawara Group yang tiba-tiba beli hutan itu loh. Jadi kayak ide-ide kayak gini-gini tuh sebenarnya menarik karena eh, kita jadi mikir gitu. Sebenarnya kalau ada kayak gini gimana ya gitu. Ya berimajinasi aja gitu. Dan ini yang memang kalau ada pertanyaan seperti ini di kelas-kelas gitu sebenarnya menarik. Tapi mungkin beberapa guru eh kayak kok nggak nyambung ya atau mungkin oh kok terlalu imajinatif atau yang realistis aja gitu. Nah, ini intermezzo aja. Dan mungkin pertanyaannya Mas Wahyu ini atau Kak Wahyu ini kan eh, kalau bahasa mungkin di pembahasan pendidikan itu biasanya kaitannya sama kontekstual, pendidikan kontekstual gitu ya. Jadi kayak pendidikan yang fokus pada hal-hal apa yang ada di lingkungannya masing-masing gitu. Misalkan sekolah yang ada di gunung, ya pembahasannya terkait di lingkungan ya di gunungan gitu misalkan. Mengamati terkait gunung atau mungkin sumber daya alam di gunung atau tata hidup di gunung. Kalau di laut ya di laut gitu misalnya. Atau di daerah Papua gitu. Atau di daerah NTT mungkin yang lingkungannya juga beda gitu. Itu sebenarnya menarik dan sebenarnya sudah menjadi banyak pembahasan dari eh, para pemikir-pemikir pendidikan ya memang. Nah, mungkin dari Kak Fadel atau mungkin Kak Kesar ada tanggapan ya. Sebenarnya ide-ide ini menarik sih sebenarnya juga. Nah, mungkin Mas Fadel dulu ya. Oke. Ah, Sebenarnya saya sepakat nih dengan Mas Yoga gitu bahwa sebetulnya ide-ide yang seperti ini sebetulnya menarik gitu. Menarik untuk dibahas. Ya, karena dari segi sisi juga itu dia mencoba berkreativitas gitu, berkreativitas uh, dan coba untuk berimajinasi gitu. Yang tentunya juga mendorong untuk kemampuan mereka juga dalam problem solving gitu. Dia juga mencoba untuk berpikir secara kontekstual. Nah, namun ketika kita mencoba untuk berpikir secara kontekstual gitu, ya, misal ya seperti yang tadi yang disebutkan itu bahwa gimana kalau kita mencoba untuk belajar sesuai dengan kriteria lingkungannya masing-masing gitu. Yang di wilayah pegunungan ya mencoba untuk belajar memahami gunung itu sendiri seperti apa. Eh, Sesuatu hal yang bagus, namun sayangnya gitu ya, karena dari latar belakang sejarah kita gitu ya, latar belakang sejarah pendidikan kita sendiri, yang sebelumnya sebelumnya kita sendiri kan ketika di mungkin ya, ini saya juga mengutip dari salah satu podcast ya, mungkin di sini teman-teman ada yang Pamikos gitu ya. Ya di situ disebutkan bahwa diceritakan bahwa dulunya di Yogyakarta sendiri itu menerapkan hal yang sama bahwa eh, dalam konteks belajar itu menyesuaikan dengan konteks yang ada, dengan kondisi lingkungan yang ada. Namun secara sejarahnya gitu ya, ketika ada Belanda masuk dan segala macam yang terjadi, sistem pendidikan kita kan itu berubah gitu. Segala hal yang ada di barat dibawa ke sini, yang mungkin belum tentu mix and match-nya itu pas gitu. Nah, tapi sayangnya itu kan udah berlangsung secara berabad-abad, eh, berabad-abad dan kita udah begitu terlepas gitu, begitu terlepas dengan roots kita sendiri. Tentunya kalau untuk kita mau mencoba menerapkan hal seperti itu, jujur saja itu mungkin text time gitu.
Karena kita harus mencoba untuk mengenali diri kita sendiri. Mungkin kalau untuk kita mengenali diri kita sendiri yang hanya satu saja, itu saja terkadang butuh waktu yang bertahun-tahun gitu. Nah, tapi kalau kita mencoba untuk secara agregat, maka kita butuh untuk berabad-abad juga untuk bisa mengembalikan ke situ. Dan tidak jarang juga gitu ya, bahwa akan ada juga upaya-upaya untuk ide yang kontra gitu, yang kontra dengan ide ini untuk mencoba membatalkan ide ini. Nah, nah, itulah sebenarnya yang menjadi tantangan gitu, untuk mencoba menerapkan hal ini. Dan apalagi dengan kondisi geografis kita yang cukup diverse gitu ya, dan juga budaya yang cukup diverse, kita juga harus memastikan gitu bahwa setiap setiap sumber daya pengajarnya itu memiliki kapasitas yang sama semua. Kan? Nah, namun sayangnya kan terkadang ya dikarenakan ada keterbatasan ekonomi, kita keterbatasan privilege lainnya, yang itu juga menjadi hambatan juga gitu untuk bisa menyamaratakan secara skills itu tadi. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi ya, untuk apa namanya, menyebarkan banyak ilmu kontekstual yang sama. Nah, itu mungkin tanggapan dari saya terkait. Oke, makasih Kak Fada. Mungkin dari teman-teman audiens ada yang menanggapi atau Kak Kesar, Kak Laila, Kak Felicia boleh banget untuk menanggapi juga. Silakan nih siapa yang mau menanggapi juga pertanyaan dari Kak Wahyu tadi terkait secara umum bahasanya pendidikan ini ya kontekstual ya. Tapi mungkin tadi yang secara konteks tadi Mas Wahyu menyebutkan gimana ya kalau misalkan ternyata eh, kita kembali ke basic sekolah baiknya itu mengajarkan terkait dengan alam ya mungkin terkait dengan uh, peternakan atau mungkin perkebunan gitu atau mungkin ya sesuai dengan kondisi masing-masing di wilayah masing-masing gitu di laut atau mungkin pegunungan gitu. Silakan. Kak Felicia, Kak Laila, atau Kak Kaiser deh mungkin kalau aku nanggepin deh. Hmm, aku rada mikir tadi sebagai masih berjalan sebagai siswa SMA gitu nih ya. Misal nih apa Kak Wahyu belum ngasih konteks limitasinya sampai mana gitu. Kita akan belajar agraria kembali. Belajar dari dasar, mempelajari di verifikasi pangan. Cuma mungkin karena kalau terkait dengan disverifikasi pangan itu sendiri udah sempit banget pengetahuan kita ya Kak, karena kena bias bahwa intinya makanan pokok kita harus nasi. Jadi mungkin agak sulit apa masyarakat membuka kesempatan dan mempelajari bahwa oh ada ternyata jenis-jenis makanan yang lain yang bisa kita gunakan sebagai kebutuhan pokok karena masyarakat kita eh, dibias banget bahwa kalau misalnya dia tidak makan nasi itu belum berarti belum makan. Terus terkait dengan kurikulumnya kayaknya utopis sih Kak. Karena di dunia Indonesia yang keadaan pasar pekerjaannya sudah gini, eh, membutuhkan suatu yang kompleks lebih dari sekedar menanam tanaman. Meskipun tujuan utamanya baik, biar kita dapat memanfaatkan apa yang kita punya pribadi masing-masing. Tapi aku sempat berdebat makanya sama temen aku, memikirkan tentang sebenarnya matematika dasar itu problematika dari matematika dasar sebenarnya tuh penting nggak sih bagi anak SMA? Output dari diskusi kita penting tapi nggak wajib. Nah, otak aku nggak memikirkan bagaimana cara dia bertahan
bagaimana cara dia bertahan without matematika gitu. Karena eh, cukup satu kata cukup beberapa kata aku untuk membungkam dia. Aku cuma bilang ke dia, realistisnya sekarang kita diciptakan memang bekerja, sekolah dan untuk sekolah, lalu kepastian kita akan bekerja dan membutuhkan pekerjaan untuk bertahan hidup seperti suatu hal yang udah absolut gitu. Mungkin udah nggak memungkinkan banget bagi kita masyarakat urban, masyarakat perkotaan untuk bertahan hidup dengan bercocok tanam. Kayaknya metode yang udah nggak lumrah lagi, kecuali mungkin bagi masyarakat adat itu sendiri berbeda ya. Saya cuma ngomong ke teman saya, ya kalau misalnya matematika dasar itu tidak wajib, sekarang beritahu saya pekerjaan yang paling tidak konkret, yang paling mudah, yang tidak membutuhkan matematika dasar. Dan pertanyaan saya belum dijawab sih sampai sekarang. Nah, makanya saya pribadi sebut bahwa kayaknya untuk metode kita sekarang di masyarakat perkotaan modern untuk kembali ke agraria, mungkin kalau misalnya limitasinya ke oh sebagai pelajaran dasar aja di SD itu mungkin boleh dipersilahkan. Tapi kalau misalnya dipelajari sampai sespesifik sampai kita geret ilmu agraria atau ilmu pertanian kita, apa yang kita punya sampai ke SMP ke SMA, kayaknya masyarakat perkotaan harus memiliki sesuatu yang lebih ditahan, lebih dibutuhkan karena sebagai masyarakat perkotaan lebih dari sekedar perkebunan atau agraria itu sendiri. Mungkin itu tanggapan dari aku. Ya artinya basic basic sainsnya masih tetap diajarin gitu ya kalau dari Kak Kaisa. Nah ini sebenarnya menarik ya. Pendapat-pendapat atau mungkin ide-ide kayak gini tuh kadang juga sering di apa ya di tidak apa ya tidak diwadahi gitu ya atau mungkin tidak diapresiasi gitu ya sehingga banyak ide-ide yang ketika murid mungkin yang bertanyakan jadinya malah nggak keluar karena takut dijudge gitu ya misalkan. Nah ini berkaitan dengan materi juga sih sebenarnya. Mungkin kalau dari teman-teman sendiri ya gitu misalkan ini yang jadi guru atau mungkin pernah ngajar juga eh atau mungkin dari sudut pandang murid boleh eh kalau ada kelas gitu ya yang mungkin kalau Belus kan pengen ada apa ya keaktifan kelas gitu ya tapi kan keaktifan kelas itu kita nggak mungkin ya ideal bahwa murid tuh keaktifannya itu yang benar-benar kritis yang apa ya secara materi atau mungkin secara pengetahuannya itu konkret gitu ya artinya pas gitu ya pertanyaannya pas gitu pasti kan ada hal-hal yang ya di luar atau out of the box gitu ya kayak misalkan tadi mungkin ada pertanyaan imajinatif gitu ya atau em, ada apa ya tanggapan-tanggapan yang di luar kebiasaan gitu ya misalkan atau mungkin kayak situasi-situasi yang rame-rame yang disebut tadi bell hooks kayak misalkan ada orang yang mungkin ngomong bertanya dengan ada marah atau mungkin ada yang sambil ketawa gitu tanya sambil ketawa gitu ya misalkan Em, di dalam kelas hal-hal kayak gitu kan sebenarnya agak kalau teman-teman pernah ngerasain mungkin ngajar gitu ya atau menjadi guru gitu itu kadang juga kadang di atau mungkin sebagai murid kan kelihatan ya guru mana yang mungkin kelihatan sebel gitu ketika ada murid yang tanya aneh-aneh atau mungkin aktifnya itu nggak yang nyeleneh gitu loh atau bahasanya Belux tadi yang disebut Kak Kesa tadi hektik gitu ya. Gimana ya cara memanajemen kelas kayak gitu ini agak berat dan praktikal mungkin ya tapi yang sepintas di pikiran teman-teman lah kalau ada kelas kayak gitu gimana ya karena kan mau nggak mau kita harus menerapkan bell hooks ini kan. Kalau kita memang benar-benar percaya atau mungkin sepemahaman dengan bell hooks artinya kita nggak boleh loh untuk mendiamkan atau mungkin membuat
murid-murid ini ya diem-diem aja, patuh-patuh aja gitu ya. Iya iya aja atau mungkin pertanyaannya ya yang biasa-biasa aja gitu ya. Harapannya dari Belhox ini kan timbul suasana kelas yang ramai gitu. Ramai dalam tanda kutip ya yang tadi mungkin bisa jadi sangat-sangat liar gitu. Mungkin Kak Wahyu, Kak Fadel, Kak Keser, atau Kak Laila, Kak Felicia boleh nanggepin. Silakan. Sedikit mungkin dari aku ya, Mas. Ya boleh boleh. Nah, sebenarnya ini lupa aku bawain tadi. Bell Hooks tuh sebenarnya dia ngasih limitasi sebagaimana suara yang keras dapat dihargai. Intinya Bell Hooks menjelaskan dia menghargai sebuah suara yang bukan hanya teriak-teriaknya saja. Nah, jadi di sini tuh apa limitasinya udah jelas. Mungkin yang sering kali dianggap kerap mengganggu oleh guru adalah murid-murid yang emang notabene-nya suka teriak-teriaknya nggak jelas ya, dan tidak bersubstansi. Karena udah diklarifikasi duluan di chapter 12 ini tapi lupa aku masukin. Ya bukan mereka berdialog, mereka berdialek bukan hanya teriak-teriak nggak jelas gitu. Nah, itu kalau misalnya dari chapter 12 ini cuma sorry lupa aku sampaikan tadi pas presentasi. Nah, selanjutnya terkait dengan menggait rasa atensi penasaran siswa, eh kita tahu sama-sama bahwa dasar ilmu pengetahuan itu berasal dari rasa curiosity atau rasa penasaran. Nah, bagi perspektif aku, Indonesia masih belum mampu atau belum bisa menggait rasa atensi karena dari crab mentality kita sebagai kebiasaan society, sifat perasaan yang itu apa yang sering dengan pertanyaan kita sudah terkena bias kayak harusnya dia tidak bertanya dengan demikian. Nah, eh, mungkin seringkali dari pola asli dipaksa untuk diam dan diajarkan kalau misalnya sebuah pertanyaan tidak sesuai konteks merupakan pertanyaan yang tidak sopan gitu. Nah, yang pada akhirnya ini anak kecil atau sorry agak terputus. Nah, yang tadinya para anak-anak SD kita misalnya punya rasa penasaran yang tinggi, rasa curiosity yang tinggi, cuma karena dibunuh kebiasaan bertanyanya oleh society itu sendiri, inilah yang menghasilkan bibit-bibit anak SMP dan SMA kita yang seringkali kerap malu ketika bertanya, bahkan memiliki keraguan bertanya di luar konteks gitu. Nah, bagi aku sebenarnya pertanyaan mereka itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Dan bagi aku, guru tuh tidak selalu harus memiliki jawaban dari pertanyaan tersebut, tapi lebih diwadahi saja aspirasi untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena bagaimanapun rasa curiosity atau rasa penasaran itu harus selalu ada dan tidak boleh dibunuh. Karena nanti pasti efeknya bakal domino ketika sebuah anak yang sudah dibiasakan atensinya selalu dipenuhi, tidak dia tidak perlu dijawab pertanyaannya, tapi dia diberikan ruang untuk bertanya dan nanti dari rasa curiosity-nya ketika dia sudah dilayani, dia memiliki rasa keingintahuan untuk menjawab rasa penasarannya dan bibit inilah yang nanti dapat menumbuhkan titik balik kritis untuk anak SMP atau anak SMA ketika dengan syarat anak SD-nya udah dipenuhi rasa curiosity-nya atau diberikan fasilitas. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Kak Keser. Tadi mungkin berarti ada batasannya ya sebenarnya kalau masih dalam konteks dan mungkin juga tidak merendahkan yang lain gitu mungkin masih nggak masalah ya dan juga dan itu penting juga untuk diwadahi terkait dengan keaktifan atau mungkin kreativitas pertanyaan yang dimiliki oleh murid-murid gitu. Oke, mungkin ada yang mau nanggapin lagi? Ini yang butuh guru-guru ini sebenarnya membipas. Kak Dimas, Kak Fadel, Kak Wahyu, Oke, silakan. mungkin menanggapi Hmm. sedikit begitu.
eh, ya memang ya faktanya gitu ya. Kadang sering beranjak kita usia bahwa rasa penasaran itu sebenarnya dibunuh karena dibunuh oleh etika sebenarnya. Hmm. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena ada suatu etika di mana suatu pertanyaan itu harus selalu dijawab oleh orang yang ditujukan pertanyaan. Nah, namun di situ ada gap. Gapnya adalah mungkin bahwa orang yang menjawab ini mungkin tidak memiliki kapabilitas yang mencukupi. Namun di satu sisi juga dia memiliki otoritas untuk membungkam, bisa membungkam karena mungkin dia orang yang jauh lebih berkuasa di situ. Em, Sehingga karena memang dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang mungkin terlalu kritis, namun dia tidak bisa untuk mengelola dan juga mengakomodir pertanyaan tersebut dengan jauh lebih wise, dengan jauh lebih eh, baik. Akhirnya menimbulkan sesuatu tadi inspirasi. Ya, memang ya budaya kita mendukung juga ya. Dari sisi struktur mungkin tadi udah banyak dibahas, dari sisi kultur ya kita sebenarnya juga menekan apa ya, kreativitas atau mungkin kekritisan gitu ya. Mungkin dari peribahasa atau mungkin narasi kayak mungkin kalau Kak Keser juga masih ngeh juga ya. Kalau pinter itu harusnya nggak ngomong banyak karena padi semakin matang semakin merunduk gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang bikin jadi murid tuh ya apa malu ya untuk bertanya gitu atau ngomong gitu. Oke, terima kasih Kak Fadel, Kak Keser. Mungkin sebelum diakhiri ada tanggapan mungkin masih ada 6 menit ini. Kak Wahyu, Kak Laila, Kak Valesia apakah masih di tempat ya? Atau Kak Dimas atau mungkin masih on cam? Oke, kalau mungkin sudah cukup, mungkin kita akhiri ya diskusi kali ini. Terima kasih Kak Kesar, Kak Fadel atas tadi mungkin materi dan jawaban-jawabannya semuanya juga. Atau mungkin Kak Dimas nih, on cam nih. Cukup lah, cukup. Saya menikmati aja malu. Lagi sibuk kayaknya. Ini terima kasih banget Mas Dimas ini menghasilkan murid-murid yang luar biasa ini. Iya, setuju, setuju. Kak Wahyu juga. Oke, terima kasih ya teman-teman semua tadi diskusinya sangat menarik sekali dan banyak sekali insight yang bisa